Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billah. Baik para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kajian tauhid yang berkaitan langsung dengan masalah beriman kepada para malaikat. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan Rasul. Di atas mereka salawat dan salam. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita mulai dengan sama-sama membacakan Ummul Al-Quran dengan berniat kepada Allah. Semoga seumpama pahalanya dilimpahkan buat ruh junjungan alam, akninya Nabi besar Muhammad SAW, dan untuk para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus untuk Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihin niyah walahumul fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqimus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil malaikati. Ini adalah pembahasan tentang materi beriman kepada malaikat. Soal, ma ma'nal imani bil malaikati? Apakah makna beriman kepada malaikat? Jawab, wa huwa at-tasdiqu biwujudihim wa bi annahum ajsamun uluwiyatun musyakkilatun bima sya'u minal ashkali wa bi annahum la yasifuna bidhukuratin wala unuthatin. Dan makna beriman kepada malaikat adalah membenarkan, meyakini dengan ada mereka malaikat. Dan dengan bahwa sesungguhnya para malaikat itu adalah tubuh yang halus, lagi mampu membentuk diri dengan sesuatu yang mereka ingini, nyatalah dari segala bentuk yang ada. Dan dengan bahwa sesungguhnya para malaikat tidak bersifat mereka dengan laki-laki dan tidak pula bersifat dengan perempuan. Jadi makna beriman kepada malaikat itu adalah bagaimana kita mampu meyakini dan membenarkan bahwa mereka itu ada. Dan mereka itu sesungguhnya adalah tubuh yang halus, yang mampu membentuk wajah, membentuk diri mereka dengan sesuatu yang mereka ingin. Jika mereka ingin membentuk diri seperti orang tua, maka akan ada orang tua yang merupakan jelmaan dari malaikat. Jika mereka ingin membentuk diri seperti hewan, maka akan ada hewan jelmaan yang berasal dari malaikat. Dan mereka juga tidak bisa disebut memiliki jenis kelamin. Baik jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan itu tidak merupakan sifat dari mereka. Karena mereka tidak bisa disebut berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan itu. Wala yuladu wala ya'kulu wala yashrabu wala wazimuhuma minal bauli wat taghawuti wal mukhati wal rihi wal ju'i wal adshi. Dan malaikat juga tidak dilahirkan dan tidak makan dan tidak minum, sehingga makan dan minum itu melazimi dari baul, buang air kecil, ghaid atau buang air besar, dan mukhati
mengeluarkan ingus dan mengeluarkan angin dan lapar dan haus. Jadi malaikat itu dia tidak memiliki ibu dan juga mereka tidak akan melalui proses kelahiran. Dan mereka juga tidak makan dan tidak minum. Sehingga kalau malaikat itu makan dan minum, maka malaikat itu dengan sendirinya akan melakukan proses buang air kecil, buang air besar, dan lain sejenisnya. Nah, maka hal ini bukanlah bahagian dari kondisi malaikat itu sendiri. Wa innama quwwatuhumu adzikru wat tasbihu wa innahum la ya'sunallaha bal yaf'aluna ma yu'maruna bihi wa yatsrakuna ma yanhauna anhu daiman wa la yanamuna. Dan sesungguhnya kekuatan para malaikat itu terdapat pada zikir dan tasbih. Dan sesungguhnya malaikat itu mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Bahkan mereka senantiasa melakukan sesuatu yang diperintahkan terhadapnya dan meninggalkan sesuatu yang dilarang mereka untuk mengerjakannya selama-lamanya. Dan mereka para malaikat itu tidak pernah tidur. Oleh sebab itu, penggalan kalimat ini menyampaikan bahwa kekuatan malaikat itu berada pada zikir dan tasbih. Sekiranya manusia memiliki zikir dan tasbih senantiasa setiap detik, sepersekian detik, maka dengan sendirinya akan menjadi kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka adalah manusia malaikat. Dan malaikat juga tidak akan pernah mendurhakai Allah. Kenapa? Karena mereka akan senantiasa selalu untuk mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dan begitu juga mereka tidak akan pernah mengalami proses tidur. Soal hal ya'lamu ahadun minal khalaiqi adadahum. Apakah mengetahui salah seorang dari makhluk akan jumlah mereka? Jawab, la ya'lamu adadahum illallahul alimul ghaiba wasyahada. Lakin yajibu alaina ma'rifatu asma'il asyrati minhum. Tidak ada yang mengenali jumlah mereka malaikat kecuali Allah yang maha mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang dapat disaksikan. Tetapi kewajiban kita adalah mengenali nama-nama yang 10 di antara mereka malaikat. Jadi jumlah berapa pastinya jumlah malaikat itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Namun kewajiban kita hanya mengenali 10 nama di antara mereka, beserta tugas dan meyakini setiap tugas mereka itu. Soal ma asma'uhum, apa saja nama-nama mereka? Jawab, hum Jibrailu, wa Mikailu, Israfilu, Izrailu, Munkarun, Nakirun, Raqibun, Atidun, Malikuz Zabaniyati, Maliku Ridwana. Mereka yang 10 itu namanya adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malikuz Zabaniyah, dan Malikuz Ridwan. Jadi ini adalah 10 nama yang wajib kita ketahui beserta apa tugas dari masing-masing mereka yang 10 ini. Nah, wazifatul malaikatil asyrati. Ini adalah membahas tentang
materi tugas-tugas malaikat yang 10. Soal ma wazifatuhum, apa saja tugas-tugas mereka yang 10 itu? Jawab, wa Jibrailu anzalal wahya minallahi ta'ala ilal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang memiliki tugas bahwa menurunkan. Malaikat Jibril akan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala kepada para nabi, di atas mereka salawat dan salam. Jadi malaikat Jibril itu memiliki tugas adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada malaikat. Wa Mikailu qasamal arzaqa bainal hayawani wal amtari bainan nasi. Dan malaikat Mikail memiliki tugas membagikan rizki kepada seluruh hewan dan memberikan rizki kepada manusia. Amtar ini pada makna dasarnya adalah hujan. Di sini dijadikan atap tafsir sebagai salah satu bentuk dari rezeki. Jadi tugas malaikat Mikail itu adalah membagikan rezeki kepada hewan dan kepada manusia. Wa Israfilu yanfakhu fis suri inda imatatil khalaiqi wa ihyaihim. Dan malaikat Israfil memiliki tugas meniupkan sangkakala ketika proses mematikan seluruh makhluk dan menghidupkan mereka. Jadi malaikat Israfil itu tugasnya meniupkan trompet untuk menjadi tanda bahwa seluruh makhluk akan menjadi mati. Lantas meniupkan trompet sangkakala sebagai tanda seluruh makhluk akan hidup kembali. Wa Izrailu yukhriju arwahal khalaiqi min ladai adama ila yaumil qiyamati. Dan malaikat Israel memiliki tugas mencabut ruh makhluk semenjak dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat nanti. Jadi malaikat Israel ini memiliki tugas mencabut nyawa makhluk mulai dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat nanti. Maka tugas untuk mencabut nyawa itu berada di tangan malaikat Israel. Wa munkarun wa nakirun yas'alani al-maita fi qabrihi ba'dan sirafin nasi anhu. Dan malaikat mungkar dan nakir menanyai keduanya akan mayat di dalam kubur setelah berpaling manusia dari kuburan itu. Jadi malaikat mungkar dan nakir keduanya memiliki tugas menanyai mayat di dalam kubur setelah manusia berpaling, sudah pergi dari kuburan itu. Wa raqibun wa atidun yaktubani a'malal ibadi khairaha wa syarraha. Dan malaikat raqib dan atid bertugas menuliskan amalan makhluk atau hamba, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Jadi kita beramal, berbuat di atas permukaan bumi ini senantiasa akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Wa malikuz zabaniyati yasudu finnari wa maliku ridwana yasudu fil jannati. Ja'alanallahu min ahliha, aminu ya rabbal alamin. Dan malaikat zabaniyah itu menghalau makhluk, menghalau hamba masuk ke dalam neraka. Dan malaikat ridwan menghalau hamba atau manusia ke dalam surga. Dan semoga Allah menjadikan kita bahagian dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat zabaniyah
itu punya tugas untuk menghalau manusia ke dalam neraka. Dalam kondisi yang seperti ini jelas manusia yang akan dihalau ke dalam neraka itu adalah manusia yang Allah gariskan, yang Allah kadarkan, yang Allah perintahkan kepada malaikat Zamaniyah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga malaikat Ridwan yang memiliki tugas menghalau manusia ke dalam surga, yaitu manusia yang dengan karunia Allah dia ditetapkan sebagai ahli surga. Dalam hal ini kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga kita ditempatkan sebagai ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Soal ma wazifatu baqihim alaihimus salatu wassalamu. Apakah tugas malaikat yang lain selain dari mereka yang 10 itu di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wazifatuhum wa a'maluhum mutanawwi'atu. Faminhum raki'un wa minhum sajidun ila ghairi dzalik. Dan tugas mereka yang tidak disebutkan dari yang 10 itu, dan perbuatan atau pekerjaan mereka yang selain dari yang 10 adalah bermacam bentuk. Maka di antara mereka yang lain itu ada yang ruku saja kerjaannya, dan ada sujud saja pekerjaannya sampai kepada yang lainnya. Jadi selain dari yang 10 yang disebutkan di atas, tugas para malaikat adalah bermacam bentuk. Ada yang diperintah oleh Allah untuk ruku saja, ada yang Allah perintah untuk sujud saja, ada yang Allah perintah untuk tasbih saja, dan lain sebagainya. Al-imanu bil kutubis samawiyati. Ini adalah pembahasan tentang beriman dengan kitab-kitab samawiyah. Soal, ma maknal imani bil kutubis samawiyat. Apakah makna beriman kepada kitab samawi? Jawab, wa huwa at-tasdiqu bi anna Allah Ta'ala nazzalal kutuba ala rusulihi alaihimus salatu wassalamu wa bi anna kullama tadammanathu fahuwa haqqum minallahi ta'ala. Dan dianya makna beriman kepada kitab samawiyah adalah membenarkan, meyakini dengan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, mewahyukan kitab-kitab kepada para rasulnya, di atas mereka salawat dan salam. Dan meyakini dengan bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang terkandung di dalam kitab itu, maka dianya adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal kam nazzalallahu ta'ala ala rusulihi alaihimus salatu wassalamu kitaban. Berapakah Allah mewahyukan kepada para rasul itu dalam bentuk kitab? Jawab, anzalallahu ala rusuli alaihimus salatu wassalamu mi'ata suhufatin wa arba'ata kutubin. Allah mewahyukan kepada rasul itu ada 100 suhuf dan 4 kitab. Soal, ma mi'atu suhufatin. Apakah yang 100 suhuf itu? Jawab, unzila ala adama asharu sahaifa wa ala syaitin khamsuna sahifatan wa ala idrisa thalathuna sahifatan wa ala ibrahima asharu sahaifa. Diwahyukan kepada Nabi Adam 10 suhuf dan kepada Nabi Syed 50 suhuf dan kepada Nabi Idris ada 30 suhuf dan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf.
soal mal kutubul arba'atu, apakah kitab-kitab yang empat itu? Jawab, At-Tauratu li Musa, wal Injilu li Isa, wal Zaburu li Dawuda, wal Furqanu li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitab Taurat bagi Nabi Musa, kitab Injil bagi Nabi Isa, kitab Zabur untuk Nabi Daud, dan Al-Furqan, Al-Quran bagi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa kita beriman kepada kitab samawiyah itu memiliki makna kita wajib meyakini dan membenarkan bahwa Allah mewahyukan kitab kepada para rasul. Kemudian Allah wahyukan kepada para rasul itu ada 100 suhuf dan 4 kitab. 100 suhuf itu terdiri dari wahyu kepada Nabi Adam, itu ada 10 suhuf. Dan wahyu kepada Nabi Thais ada 50 suhuf. Dan kepada Nabi Idris ada 30 suhuf. Dan kepada Nabi Ibrahim ada 10 suhuf. Lantas, apa saja kitab yang diwahyukan oleh Allah melalui kepada para nabi dan rasul? Yang pertama ada kitab Taurat, itu diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran atau Al-Furqan diwahyukan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dua pokok bahasan kita yang di atas tadi, yang pertama beriman kepada malaikat, artinya kita beriman dan meyakini bahwa Allah menugaskan malaikat untuk mengawasi dan melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan namanya ada 10 yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, malaikat Zabaniyah, dan malaikat Ridwan. Dengan lengkap, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka yang 10 orang itu. Kemudian juga sudah kita bahas tentang beriman dengan kitab samawiyah, artinya kita meyakini bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kitab kepada para rasul dan pada para nabi yang di dalamnya mengandung kebenaran. Nah, di dalam hal ini Allah wahyukan kepada malaikat itu ada 100 suhuf dan 4 kitab. 100 suhuf itu 10 suhuf kepada Nabi Adam, 50 suhuf kepada Nabi Thais, dan 30 suhuf kepada Nabi Idris, dan 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Dan 4 kitab itu adalah kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil bagi Nabi Isa, dan kitab Zabur untuk Nabi Daud, dan Al-Quran untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian untuk pertemuan ini kita cukupkan. Terima kasih. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.